bener-bener kayak aku ngapain sih kuliah gitu. Bener-bener nggak pengen kuliah sih, udah bener-bener udah percuma gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Family, selamat datang kembali di Family Podcast. Cerita mereka, inspirasi kita. Oke Sobat Family, kita sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Kak Mafatihatul Maufiro, yaitu adalah alumni Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berhasil meraih wisudawan terbaik di wisuda ke-140. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa, yaitu mengikuti kuliah kerja nyata di luar negeri. Selain itu juga, beliau merupakan wisudawan yang lulus melalui jalur jurnal ilmiah. Nah, dengan pengalaman tersebut, itu menjadi perbincangan hangat yang akan kita dengarkan pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan sapa dulu nih narasumber kita. Halo Kak Mafa. Hai Vina. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kami untuk Kakak, yaitu pertama yaitu perjalanan Kakak selama menjadi mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab. Apa sih perjalanan Kakak atau tantangan apa sih kira-kira yang membuat Kakak sulit selama menjalani mahasiswa di sini? Oke. Makasih sebelumnya. Kalau untuk bercerita perjalanan selama kita menjadi mahasiswa ya, dari awal kita masuk sampai akhirnya lulus itu sebenarnya panjang banget kalau diceritain dari awal sampai akhir. Tapi yang paling saya ingat, yang paling ngena itu kayak saya kan kebetulan alumni pesantren ya dulunya, dan pesantrennya itu Salafi, makanya kenapa saya dulu tertarik untuk masuk ke jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, ketika saya sudah masuk, udah menjalani perkuliahan di semester 1, di situ saya merasa beneran kayak stuck. Kok saya mengulang materi yang udah saya pelajari di pondok gitu. Nggak bisa, kita harus linjur gitu. Saya dulu tuh beneran kayak gitu, dan itu tuh sampai saya semester 3. Berarti ada kepikiran mau pindah jurusan ya Kak? Iya, karena saya merasa ilmunya dulunya itu ilmu saya tuh berarti stuck di sini aja. Bahkan bukan hanya mengulang, bahkan kadang tuh beneran kita yang kita tuh bener-bener kayak ngajarin temen-temen lagi gitu. Ada pada masa kayak gitu, dari semester 1 sampai semester 3 kayak gitu terus. Jadi itu bener-bener kayak aku ngapain sih kuliah gitu. Bener-bener nggak pengen kuliah sih, udah bener-bener udah percuma gitu. Sampai akhirnya di semester 5 kita kan ketemu Medlit. Medlit apa tuh Kak? Medlit itu cara untuk menyusun proposal skripsi. Nah, di situ kita belajar tentang teori-teori. Nah, di situ saya baru ngerasa, oh berarti saya dari dulu salah. Karena ketika orang merasa dia itu, aku udah bisa, berarti kan itu dangkal banget kan. Karena katanya kan semakin ilmu itu digali, semakin kita tuh merasa kita bodoh, nggak tahu apa-apa. Baru itu puyengnya kerasa ketika di semester 5, masuk 4 sih. Jatuhnya di semester 4 karena kan teori-teori sastra itu di semester 4. Nah itu ketika teori barat, aduh bener-bener kayak ini apa gitu. Karena kita kan anak pesantren ya, nggak tahu kayak gituan tuh, bener-bener baru belajar gitu dari semester itu. Sampai akhirnya ya ujung-ujungnya ya kita harus terjun juga gitu. Terus gimana tuh Kakak? Kan baru paham kan di semester 4 itu. Gimana cara Kakak beradaptasi dengan
sesuatu yang baru itu sampai bisa jadi prestasi, bahkan jurnal ilmiah lah, bukan skripsi. Iya, dari situ saya memahami teori barat itu, lagi-lagi cara memahaminya kayak disamakan, oh ini kan teori ini sama kayak ketika kita belajar memerinci satu kalimat dari ilmu nahu gitu, dipretelinnya dari itu. Jadi saya bisa paham tuh kalau disamakan kayak gitu, kayak semisalkan kalau kalimat fiil, kalau di bahasa Inggris tuh Subjek, pronoun. Iya kayak gitu. Verb. Yang kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi saya nyamainnya kayak gitu belajarnya. Jadi kalau bahasa Inggris ujung-ujungnya saya balikin lagi ke bahasa Arab, baru saya bisa nyambung. Berarti teori barat tuh pakai bahasa Inggris ya? Enggak semua sih, cuma emang karena aneh gitu kan. Banyak juga kan itunya bahasa Inggrisnya. Jadi saya ujung-ujungnya saya sambungin lagi sama bahasa Arab. Pokoknya yang berkaitan sama bahasa Arab baru itu bisa difaham. Kayak gitu. Tuh. Kakak jurnalnya apa nih Kak judulnya? Jurnalnya ya dulu ya. Lupa. Ya. Tapi jurnalnya saya ngambil itu sih linguistik, itu tentang perbandingan 3 kamus 3 bahasa. Apa aja tuh? Arab, Inggris, sama Indonesia. Gitu. Jurnalnya. Itu publish di mana Kak? Publishnya di Eloquent, jurnal Eloquent. Kan yang aku tahu tuh publish jurnal tuh bayar ya Kak? Apa Iya. itu Kakak bayar atau Bayar. Bayar. Bayar, tetap bayar sih. Soalnya menurut kita tuh jurnal ilmiah buat publish tuh agak sulit ya. Apalagi sekarang tugas-tugas UASnya tuh kebanyakan artikel. Iya, betul. Iya, saya dulu itu kita tuh dari bulan Agustus dan baru publish di bulan Oktober apa November ya? Pokoknya di akhir tahun baru publish, dan itu benar-benar lama banget sampai Tuhan ini doanya nggak keterima kah yang minta jurnal ini terbit biar bisa lulus 7 semester gitu loh. Itu nunggunya lama banget karena kan kebetulan saya masukin 3 jurnal. Alhamdulillahnya sekarang udah terbit semua. Cuma emang yang 2 itu malah di 2026. Jurnal yang saya pegang kan, saya awalnya mau lulus jalur jurnal, tapi saya itu maunya pakai yang stilistika. Karena kan saya lebih paham, mirip-mirip Balawo kata saya kan kayak gitu. Ternyata dia bisa publishnya itu di 2026. Ya udah terpaksa ngambil yang publish duluan karena ngejar pengen selesai cepet gitu. Nah, karena udah lulus nih sekarang kakak ngapain nih kesibukannya? Alhamdulillah sekarang kesibukannya sama seperti mahasiswa yang baru lulus ya, yang lain masih menganggur. Menganggur tapi sambil ngajar juga sih. Ngajar di mana Kak? Ngajar itu les, sekarang ngajarnya privat, ngaji. Gitu. Yang aku dengar kemarin ya pas di UIN, di medsosnya UIN, itu kakak ini ya sambil jualan ya iya, saat betul. menjadi mahasiswa. Boleh ceritakan Kak? Sambil jualan, iya. Dulunya itu jualannya itu berawal dari kalau kita maba dulu kan sering banget tuh ikut kepanitiaan. Nah itu kan kita sambil apa sih namanya kalau cari dana itu danusan, iya betul banget. Nah sambil danusan, nah kebetulan pada saat itu saya tuh apa divisi konsum apa gitu ya. Terus kan disuruh cari jajan, iya disuruh cari. Kita harus danusan, jadi nyari tukang kue. Ribet banget kata aku, emang apa sih yang mau dijual gitu. Ya biasanya kan kayak risol, terus dulu tuh piscok, iya bener piscok. Nah di situ saya, gimana kalau saya aja yang bikin kalau risol mah gitu. Akhirnya dari situ nyoba. Nah berawal jualannya malah emang dari danusan. Dari danusan, kemudian teman-teman tuh kita ada danusan lagi nih jurusan itu gitu, jurusan apa ya waktu itu sasing, tapi jangan risol doang, jangan yang asin aja, yang manis juga biar apa namanya, biar kata mereka biar lengkap gitu. Oke, apa ya yang manis ya, kalau piscok mah males goreng-gorengnya gitu. Akhirnya
waktu itu tuh aku tawarin brownies lumer pakai cup gitu. Oh iya. Nah itu, kemudian selama 1 semester kayaknya itu. Setelah di semester 3 baru aku memberanikan diri, kayaknya aku kalau sambil jualan enak juga sih, dapat duit tambahan gitu, biar nggak minta mulu maksudnya. Betul. Karena kan kuliahnya juga jalur mandiri, jadi kayak harus dapat duit juga kan. Nah di situ baru dari semester 3 tuh, dari yang awalnya jualannya ke danusan, kemudian buka toko. kedai gitu, apa sih namanya, buka stand gitu. Dulunya buka stand. Nah kemudian karena kita libur 2 bulan ya, itu saya pulang ke Madura, ngapain gitu ya di Madura, jadi aja saya buka aja gitu di Madura biar tetap jalan juga di Madura gitu. Oh, selama jualan itu kan pasti ada tugas. Itu apakah bentrok atau gimana kalau misalnya banyak tugas nih? Apa berhenti Kalau jualannya? nggak bisa berhenti. Oh, nggak bisa berhenti, soalnya banyak pesanan ya? Soalnya kayak udah keterusan enak gitu, dapat duit kan. Jadi kayak, masa mau berhenti, sayang. Kadang tuh kayak, Mbak tolong banget ya Mbak, saya buat acara ini. Karena kan ketika saya buka stand di dekat rumah, di Bayoran itu, jadinya kan yang pelanggan kita tuh ibu-ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu kan kalau mau maksa gitu, Mbak saya tolong banget ini harus bisa, soalnya pengennya itu risol yang itu gitu. Saya jadi, iya Bu nanti diusahakan, tapi nanti tunggu dulu ya, saya gorengnya habis saya kuliah. Tetep kayak gitu. Jadi baru setelah selesai tugas kuliah baru goreng risol kayak gitu. Jadi merekanya tetap mau nunggu. Jadi tugas utamanya tetap harus kuliah sih gitu. Nah, Meskipun kan kayaknya hektik ya kalau dilihat-lihat, denger nih hektik banget nih. Gimana sih caranya memporsi jualan sama kuliah? Kan tugasnya banyak tuh. Gimana cara tugas selesai dapat predikat istimewa gitu? Gimana caranya Kak? tugas selesai dengan predikat istimewa itu karena emang udah ambisi dari awal kuliah sih, kayak pengen ngapain gitu. Saya kan dulunya nggak mau kuliah, cuma kata orang tua tuh coba aja dulu, ntar kalau udah dicoba pasti ketagihan buat sekolah terus. Karena saya mikirnya enggak kita di sini aja bantu-bantu di rumah gitu ya, meskipun di rumah palingan cuma nyapu doang kan, tapi kayak kata orang tua udah kuliah aja, sekolah aja gitu. Jadi akhirnya pas sekolah kayak mana jauh banget kan, nggak boleh di daerah Jawa Timur, di Jakarta aja biar ada keluarga gitu. Nah di situ kayak, gue kuliah jauh nih, waduh, gitu. Kuliah jauh, maksudnya kayak udah jauh-jauh, terus kuliahnya ya biasa-biasa aja, kayak nggak ada. Karena kan kalau mau dilirik itu salah satunya kalau nggak terbaik berarti yang terburuk kan, yang akan selalu diingat di memori orang. Kalau jadi yang terburuk, imbasnya nanti bukan ke saya doang, tapi ke keluarga juga. Jadi, berarti salah satu-satunya cara kalau kita mau diingat itu harus jadi yang terbaik. Nah, di situ ambisinya udah mulai ada untuk saya harus jadi yang terbaik nih, gitu. Kayak ambis gitu. Jadi, emang harus dari awal sih, gitu. Bukan hanya ketika mau lulus, gitu. Kan hektiknya itu baru di semester 3, kalau dari awal juga masih nganggur, cuma kuliah aja gitu. Bantu memahami temen gitu ya, dengan sibukannya. Nah untuk kuliah kerja nyata nih, kakak kan di luar negeri. Iya, luar betul. Negerinya mana tuh Kak? Kebetulan kemarin di Arab Saudi, di Jeddah. Terus kalian ke umroh? Iya betul banget, sekalian umroh. Itu biayanya ditanggung siapa Kak? Ditanggung pribadi. Oh, itu ada sih kan, kalau setiap kelompok KKN pasti ada ya dari pihak PPM. Jadi ada sedikit dari PPM untuk kelompok kita, tapi dibagi 3 sekolah kan, di Riyadh, Jeddah sama di Mekah. Masya Allah. Gitu. Kakak di mana? Aku di Jeddah. Di sekolah Indonesia Jeddah. Itu ada tantangan tersendiri Kak, enggak Kak di sana?
Pasti. Pasti ada yang namanya KKN juga kan. Pasti ada tantangannya, suka dukanya itu bener-bener ada gitu. Apalagi di sana tuh kan kita bukan di Indonesia ya, jadi menyikapinya sebenarnya lebih bingung lagi karena kan kita belum terbiasa sama keadaan di sana, culture-nya kayak apa. Tiba-tiba kita kena problem kayak gini, kita kayak pulang aja yuk, kita KKN di Indo aja gitu. Ada di masa kayak gitu sih dulunya. Terus kalau pengalaman menarik nih, boleh disepil Kak? Pengalaman paling menarik ketika saya KKN di Jeddah sih bukan ketika mengajarnya ya, tapi di sana kan kebetulan kita tuh kolaborasi ya sama anak UIN Bandung. Nah, anak UIN Bandung itu kemarin magang di kantor urusan haji di Jeddah. Nah, di situ juga akhirnya kita ngikut di sana karena kita satu kelompok. Itu sih yang paling berkesan tuh ketika kita explore selain di sekolah gitu. Kayak kita ikut magang, terus di situ juga bantuin Prof. Oman waktu itu yang guru besar FAH. Itu kan beliau lagi ituin naskah tentang umroh dan haji, kita bantuin di sana. Kemudian kita waktu itu tuh teman-teman kan juga mereka tuh juga disuruh untuk ngurusin jamaah-jamaah umroh. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu sih yang paling seru tuh. Berarti bukan ketika ngajar. di sana bisa ya Kak? Bisa, magang di sana bisa. Lebih mudah dari sini. Enggak juga sih, karena kan persuratannya kita harus ngurusnya ke bagian Haji dan Umroh, kepalanya siapa, ketuanya. Yang di Indo kita harus dari sana dulu surat audiensinya, baru dari sana dikirim ke Jeddah. Itu berapa gitu. lama Kak KKN di sana? Aku kemarin tuh 45 hari sama lebih. PP-nya, sebulan setengah. Tuh. Sama PP. Apa lagi ya Kak? Untuk apa lagi? Jurnal nih, aku masih penasaran sama jurnal. Kenapa? Dari awal Kakak maju judul, gimana? Dulu itu jurnal yang mau diterbitin itu sebenarnya udah ada dari bahan Medlit ketika semester 5. Dari itu proposalnya dari semester 5. Iya, dari tugas-tugas sih, kan kita dikasih tugas bikin proposal ini itu. Nah, itu kan ada 3 materi yang udah kerangkum. Dari situ tinggal dimasukin ke jurnal aja gitu. Nah, itu juga bimbingannya sama Bu Umi waktu itu, saya waktu di Jeddah. Masya Allah. Iya, bimbingannya lewat online karena kan mau nggak mau di bulan Desember tuh harus selesai kan. Karena kan kalau udah Januari, nanti Februari udah masuk tahun semester genap. Iya, enggak semester ganjil, mau ganjil lagi gitu. Jadi harus selesai gitu katanya. Nah, itu Bu, saya izin ya Bu, nanti bimbingannya by chat, soalnya saya KKN-nya nanti sebulan setengah gitu. Kalau misalnya kita nih mengajukan jurnal, tapi ternyata qadarullah tidak bisa dipublish. Itu apakah harus di saat itu juga skripsi? Enggak, saat itu juga skripsi. Ganti jadi skripsi bukan jurnal. Oh, ganti jadi. Nah, aku kemarin itu di bulan sebelum KKN, bulan apa ya? Bulan Agustus, sebelum Juli ya. Di bulan Juli aku sempet maksudnya kirim artikel ke salah satu jurnal, dan itu langsung gak lama ya, 2 minggu itu udah ketolak. Jadi aku ambil materinya, aku masukin ke jurnal lain gitu. Jadi emang karena udah ada target nih, aku mau kalau bisa jurnal ini terbit, kenapa aku harus skripsi gitu. Jadi meskipun masih semester 6, kan kita KKN itu akhir semester 6 ya, setelah semester 6. Itu bener-bener kayak kirim sebanyak-banyaknya, masukin ke beberapa jurnal gitu. Biar ketika satu ketolak, masih ada satu lagi
meskipun dengan materi yang sama, karena waktu itu kan punya materi cuma 3, jadi satu materi itu kita kirim ke 2 jurnal, karena kita mikirnya takut nanti kalau ini yang ketolak masih ada yang satu lagi nih, kalau dua-duanya ketolak ya udah kita masukin satu lagi. Berarti emang gitu. ambis banget ya kakaknya. Ambis Masya banget Allah. karena udah nargetin gitu lulus. Kalau untuk strategi belajar nih Kak, kan banyak hafalan kayak misalnya nahu, sorof, tasrif. Nah itu gimana tuh pembagian waktunya? Kalau untuk hafalan di BSA itu sebenarnya nggak sebanyak itu sih, karena di BSA kan hafalannya di tempat. Kebanyakan teman-teman tuh hafalan di tempat, jadi emang aku tuh bagi waktunya itu kayak kalau pagi itu benar-benar fokus di kuliah, jadi emang benar-benar belajarnya ketika kuliah gitu. Ketika udah nggak di ruang kelas, Udah aku nggak mau ditinggalin. mikirin aku ninggalin gitu. Yang penting selesai, tapi kalau nggak selesai nggak pulang ke rumah, karena kalau udah di rumah kan tidur. Jadi kalau tugas belum selesai, aku nggak pulang, meskipun sampai malam baru pulang. Ketika kalau tugas sudah selesai baru bisa pulang gitu sih, biar selesai semua. Oke, boleh nih Kak dikasih paham dikasih semangat untuk mahasiswa akhir di FAH ini nih supaya bisa menjadi kakak. Enggak sih, supaya bisa menjadi wisudawan terbaik di wisuda selanjutnya. Kesan dan pesan ya, sebenarnya bukan hanya untuk mahasiswa akhir aja ya, untuk kalian-kalian apalagi yang masih maba itu ditanamin aja sifat ambisnya dari sekarang, karena kalau ambisnya di semester akhir kurang. Untuk kalian sih kuncinya satu ya, jangan pernah meremehkan hal kecil intinya, apalagi kayak sekelas absen di kelas terus main HP, itu bener-bener kayak ngaruh banget gitu. Pokoknya hargai apapun itu yang ada di sekitar kalian, karena nanti imbasnya bakal ke kita juga gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, sudah berakhir podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih pada Kak Mafa yang sudah membagikan pengalaman serta strategi-strateginya untuk menjadi wisudawan terbaik. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Kreativa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.